Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan Ibu Syifa Mutiara, mahasiswa P3K UPI Kampus Purwakarta. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks fiksi dan non-fiksi pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang sudah siap ya kita belajar teks fiksi dan non-fiksi. Oke, nanti di akhir ada games ya. Yuk pantengin terus. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi itu apa sih, Bu? Nah, teks fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya berupa khayalan. Sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif ya. Jadi tidak sungguhan, tidak nyata. Khayalan ya. Jadi tidak bersifat fakta. Oke, hanya bersifat opini, pendapat, terus karangan, dan sifatnya imajinasi dari si penulisnya. Nah, contoh teks fiksi apa aja, Bu? Jadi contohnya ada novel, ada cerpen, ada dongeng. Nah, gambar di sini adalah contoh dari dongeng ya. Lalu ada fabel. Fabel itu apa? Fabel itu cerita hewan ya, kayak dongeng tentang hewan gitu, kayak cerita si kancil dan buaya misalnya. Terus kancil dan harimau kayak gitu. Terus ada puisi dan ada juga naskah drama. Nah, kalau mau drama kan harus ada naskahnya. Nah, naskahnya juga termasuk teks fiksi karena hayalan atau buatan ya. Selanjutnya kita bahas pengertian dari teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi apa, Bu? Yaitu jenis teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata. Teks non-fiksi berisi fakta atau data hasil dari penelitian. Jadi, kalau yang tadi kan isinya karangan ya, imajinasi dari penulisnya. Nah, kalau ini ya sesuai kejadian, bersifat fakta, berisi kejadian yang memang sudah hasilnya dari penelitian atau memang itu tuh ya sudah kenyataannya seperti itu. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh teks non-fiksi. Nah, ada artikel, ada ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini seperti ini anak-anak. Jadi ada nih bukunya ya, contohnya ada ensiklopedia cilik dinosaurus. Nah, berarti bukunya itu memuat tentang pengetahuan dari berbagai macam dinosaurus, terus pokoknya tentang dinosaurus. Dan itu udah pasti fakta ya, karena ada penelitiannya gitu. Terus ada juga buku panduan, misalnya kayak buku panduan memasak, buku panduan sholat, lalu misalnya buku panduan merenovasi atau memperbaiki kayak gitu. Terus ada surat ya. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian dan contoh dari teks fiksi dan non-fiksi. Nah, gimana ya cara kita membedakan teks fiksi dan non-fiksi? Pasti kan punya ciri-ciri ya dari teks fiksi dan non-fiksi. Apa ya ciri-ciri teks fiksi dan non-fiksi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita membahas mengenai ciri-cirinya, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa ya dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, tujuan teks fiksi yaitu untuk menghibur pembaca. Kalau teks non-fiksi itu menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, atau menjelaskan suatu topik tertentu. Jadi, buku teks non-fiksi itu bukan untuk menghibur pembaca ya, udah pasti
menyampaikan pengetahuan ilmu untuk kita. Oke, sekarang kita bahas ya ciri-cirinya. Ciri-ciri teks fiksi. Oke, yang pertama, adanya unsur narasi yang kuat. Nah, kalau belum tahu, narasi itu adalah cerita ya. Nah, jadi kalau teks fiksi itu mengandung unsur cerita. Udah pasti buku-bukunya itu udah pasti buku cerita. Nah, di mana di dalam teks narasi juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, biasanya buku-buku fiksi itu pasti mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik, kayak ada latar, tokoh, terus ada amanat, ada temanya, terus ada gaya bahasanya, kayak gitu. Terus yang kedua, narasi disertai karakter menarik dan konflik dalam tulisannya. Jadi udah pasti nih di setiap teks fiksi itu ada karakternya. Ada karakter apa aja sih yang kalian ketahui? Ada karakter antagonis, ada protagonis ya, minimal kalian tahu ya udah karakternya yang baik dan karakter yang jahat kayak gitu. Nah, terus ada konfliknya juga. Ada konflik. Nah, konflik itu adalah masalah. Jadi ada masalahnya di dalam cerita tersebut atau di dalam tulisan tersebut. Yang ketiga yaitu memadukan unsur-unsur seperti dialog, deskripsi tempat, dan penggambaran waktu. Nah, ini sama ya kayak unsur intrinsik tadi. Itu udah pasti dalam cerita teks fiksi itu ada dialog. Nah, di mana dialog itu memuat kalimat langsung. Nah, kalimat langsung yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Lalu ada deskripsi ya. Jadi ada ceritanya dulu gitu. Terus ada tempatnya, di mana kejadian tersebut terjadi, dan ada juga penggambaran waktu atau latar waktunya. Ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan kisah nyata. Contohnya kayak buku biografi Insinyur Soekarno atau biografi tentang Presiden B.J. Habibie. Nah, itu kan pasti kisah nyata nih ya, tentang kisahnya beliau gitu yang dibukukan. Lalu yang kedua, berdasarkan pengamatan dan data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, contohnya kayak tadi kayak ensiklopedia tentang dinosaurus. Nah, udah pasti kan ada tuh ya peneliti-peneliti yang meneliti tentang dinosaurus atau misalnya memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri dinosaurus atau sebagainya, itu udah pasti melalui pengamatan. Nah, yang ketiga, data dan fakta dipaparkan tanpa rekayasa. Jadi, ya udah kalau datanya seperti itu yang ditemukan oleh peneliti, ya seperti itu ditulisnya. Jadi tidak ditambah-tambah atau tidak direkayasa, tidak diimajinasi, tidak dibuat hayalan seperti itu ya. Ya udah sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, penulisnya cenderung menggunakan bahasa yang denotatif. Nah, jadi penulisnya yang menulis tidak menggunakan kata kiasan. Kalau konotatif kan menggunakan kata kiasan ya. Kayak di balik kata ini tuh ada makna tersembunyi kayak gitu. Nah, kalau denotatif ya udah maknanya seperti itu ya. Artinya juga seperti itu begitu. Oke ya, kita lanjut. Alhamdulillah ya, materinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita games menebak cover buku fiksi dan non-fiksi. Oke, sekarang kita mulai ya gamesnya. Oke anak-anak, coba mana sajakah yang termasuk buku fiksi? Kita lihat dari covernya ya. Coba siapa yang bisa nih? Ibu kasih waktu ya, 10 detik untuk menebak buku apa saja yang termasuk ke dalam buku fiksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oke, coba ya. Kita lihat jawabannya. Coba jawaban kamu bener ya? Ada Kopral Jono, ada dongeng kisah pembentuk karakter, ada juga novel dari Andrea Hirata. Oke, siapa yang benar? Kalau benar boleh ya tulis di kolom komentar. Coba, mana sajakah yang termasuk buku non-fiksi? Yuk, Ibu kasih waktu ya, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anak-anak. Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini dia ya anak-anak jawabannya. Ada sebuah seni untuk bersikap bodo amat, ada biografi tentang B.J. Habibie, lalu ada tuntunan mengenai panduan sholat, lalu ada juga buku pelajaran ya Wajah Indonesiaku, ada juga pelajaran Pancasila, dan ada juga buku resep masakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai di akhir video pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanyakan kepada Ibu. Nah, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!